Bang Ki, namanya aja. Satu. Hengki, Oke. kepala desa nomor 1 di Desa Rancatuspa, tokoh terbaik. Oke, Bang Marcel, ini udah berapa lama sih syutingnya? Kalau dibilang dari mulai pertama kali syuting itu perjuangannya dari bulan November sampai kita berapa kali syuting, berapa kali tambah-tambahan cerita, rubah-rubah sedikit cerita, perjuangan kita dari bulan November. Dan akhirnya alhamdulillah terbayar dengan tayangnya CLBK tanggal 24 Mei. Oke. First impression ditawarin karakter sebagai Hengki sendiri seperti apa? Jadi pas pertama kali ditawarin sempat gue minta skenario dulu, dimana pas gue baca, wah ini inti ceritanya berat sebenarnya, soal banyaknya kasus perceraian dan cinta yang belum selesai. Tapi yang buat gue suka karena dikemasnya bukan drama banget, dikemasnya secara komedi, secara cerita rakyat. Jadi sesuatu yang beda. Inti ceritanya berat tapi dikemasnya dengan ringan secara komedi. Itu sih yang buat gue tertarik untuk syuting judul Cipta Lama Bersatu Kembali. Nah, kalau kesulitan sendiri ada nggak? Kalau dibilang kesulitan, nggak ada ya, paling kayak cuma cuaca aja atau apa segala macam. Karena sebelum kita mulai syuting pun kita sudah prepare, dan kesulitnya kan paling nambah-nambahin ceritanya biar lebih bagus, biar lebih make sense seperti itu. Karena ini kan cerita perceraian yang harus diangkat lebih relate lah dalam kehidupan nyata, paling lebih ke segi cerita. Oke. Sebelum tayangan pasti udah di spill juga ya di sosmed nih, sinetronnya. Nah, itu antusias followers sendiri seperti apa sih? Oh, mereka pada semua banyak yang komen, dibilang pada nggak nyangka ya ternyata ceritanya komedi. Dan ya itu kayak tadi yang kenapa saya mau ngambil, karena mereka tuh pada bilang, ih ngangkat cerita tentang perceraian yang dimana lain-lain pada ngangkatnya drama, ini diangkatnya komedi, dibilang sesuatu yang fresh, sesuatu yang baru. Oke. Untuk karakter sendiri emang di-create berseragam seperti ini atau seperti apa nih? Jadi memang gue berperan sebagai Hengki. Hengki ini adalah kepala desa, yang dimana harus sosoknya tuh harus yang berwibawa, karena kan kepala desa, dan nggak boleh yang cengengean apa segala macem, biar nggak boleh main komedi tapi situasi, karena sudah ada peran-peran yang lain untuk bagian komedi. Jadi kalau semua komedi kan jadinya nggak seru. Oke. Terus nih Bang, ini kan lagi padat-padat ini dengarnya skripsinya. Untuk jaga pola sendiri seperti apa? Pola hidupnya nih. Kalau gua sih sekarang lebih ke tidak minum vitamin, tapi gue lebih ke intermittent fasting. Maksudnya tidak makan lagi setelah jam 9 malam, hanya minum air, dan mulai makan lagi itu jam 12 siang. Jadi selama itu gue hanya minum air. Yang gue tahu katanya sesuai penelitian, intermittent fasting itu juga bagus buat menjaga kesehatan. Jadi tubuh kita ini kan sangat-sangat hebat, dia bisa memakan racun yang ada di dalam badan kita dengan kita berpuasa. Makanya puasa itu sehat. Oke, udah menjalankan berapa lama itu? Gue sudah intermittent fasting itu dari bulan September. Makanya perut tidak buncit, alhamdulillah jarang sakit. Begitu sih. Terus untuk kayak kegiatan di luar syutingnya sendiri Kalau sekarang sih terakhir kemarin itu lagi main sama anak, ngajarin anak sholat. Terus kemarin juga anak baru selesai disunat, kayak gitu sih. Masih lebih main sama keluarga aja, karena puas-puasin momen. Anak kan lagi lucu-lucunya, umur 3 tahun, jadi kayak gue nggak mau kehilangan momen dia kecil gitu loh. Pengen lihat semua perkembangan. Sempet ini nggak sih merasakan momen ketika anak nonton dan ada Bang Marcel sendiri di TV gitu? Pas gue sempet berapa kali ngasih lihat ke anak gue kan, ada tayangan gue di Putri Untuk Pangeran. Nan look papa, dia nggak peduli, lihat doang, dia nggak peduli, dia main lagi.
Jadi yang kayaknya anak gue belum terlalu ngerti ya kalau gue itu ada di TV atau apa segala macam. Jadi dia nggak peduli gitu, dia tetap seru sama mainannya aja. Tapi kalau untuk sebelum syuting sendiri persiapannya seperti Kalau sebelum persiapan syuting CLBK ini, yaitu sebelum kita mulai syuting kan ada proses reading. Yang penting kita harus baca skenario dulu, perkenalan sama semua pemain, perkenalan sama sutradara, terus chemistry-nya juga harus dibangun dengan baik. Paling itu aja sih persiapannya, sama cari tahu gimana sih karakter seorang kepala desa, kayak gitu sih. untuk sama cast-cast yang lain sendiri udah pernah ada project bareng atau baru pertama? Kebetulan kalau sama Cut Meriska baru pertama kali, sama Raya baru pertama kali, tapi sama Dian Sidik udah beberapa kali, sama Laras juga udah beberapa kali, sama Adi udah pernah main juga. Sisanya baru di judul ini semua sih. Baru di judul ini. Kan boleh Foxpop? Apa? Foxpop Apa tuh? komentar Coldplay. Oh boleh. Fenomena Coldplay. 3, 2, 1 ya. Oke, Bang Marcel, untuk baru-baru ini melihat fenomena Coldplay yang akan konser di Jakarta sebentar lagi, seperti apa melihatnya? Gue termasuk salah satu orang yang antusias dan menunggu Coldplay datang di Indonesia ya, karena bisa dibilang gue suka sama Coldplay. Jadi pas kemarin lagi war tiket, ikut war tiket 2 hari, tanggal 17 dan 19, tapi nggak dapet. Dan beruntungnya kan gue bilang sama temen gue, lu kalau dapet bagi gue 2 ya. Gue cuma butuh gue 2 sama istri gue. Akhirnya temen gue beli 4, Cel gue dapet, sip, gue titip 2. Akhirnya gue dapet 2 gara-gara beruntungnya temen gue aksesnya bisa masuk gitu, jadi gue langsung titip sama dia, karena gue berapa kali coba mental melulu. Berarti sama ya kayak orang yang di luar sana mendapatkan momen yang susah untuk dapat akses. Iya, tapi kan gue juga janjian sama temen gue, kalau gue yang dapat gue ikut di gue, kalau gue yang dapat gue ikut di lo, kayak gitu. Cuma kalau yang harus beli di calo sampai harganya kayak gitu sih, buat menurut gue ya, kalau masih make sense it's okay, tapi kalau udah harganya terlalu tinggi tidak worth it ya menurut gue. Bahkan ini juga ada sampai harus ke ranah hukum sendiri nih, kayak beberapa screen juga laporan. Kenapa? Iya, yang terkait tiket itu pencalonan penipuan. Ada penipuan. Waduh, sampai ke situ. Gimana ya? Karena ini hype-nya terlalu besar, menurut gue lebih baik kita cari tiket yang beli tiket yang pasti aja sama orang yang kita kenal. Jangan jelas, mendingan kalau beli tiket sama promotor atau sama orang yang kita kenal, jadi mereka bisa tanggung jawab gitu loh. Jangan sama orang yang nggak dikenal, atau bahaya akhirnya kena seperti kasus penipuan itu. Gue aja nggak baik, karena pas habis war tiket itu gue langsung syuting, jadi gue udah nggak dapat kabar lagi tuh tentang Coldplay, karena gue udah aman kan, jadi udah gue tenang aja. Jadi gue baru tahu tuh kalau ada penipuan gitu. Kemarin nge-war sendiri di sini atau di rumah? Kebetulan pas lagi nge-war itu nggak syuting, jadi gue di rumah kayak berusaha gitu loh. Untungnya temen gue yang dapet. Gue yang penting cukup 2 untuk gue sama istri gue, ada chat. Oke. Terus nih Bang, kalau untuk mengikuti sendiri emang mengikuti dari awal atau Jadi gini, pertama kali gue dengar lagu Coldplay itu kalau nggak salah 2007 pas gue lagi zaman dulu syuting Sumpah Pocong di sekolah, gue dengerin lagu Fix You. Terus gue suka banget nih lagu, dan gue bilang gue harus nonton konsernya dia. Akhirnya kesampaian lah pas waktu itu gue nonton Singapura. Karena kan dengar kabar katanya Coldplay nggak ke Indonesia lah atau apa segala macam. Cuma akhirnya pada saat Coldplay datang ke Indonesia, gue bilang ini momennya untuk gue nonton Coldplay lagi, karena kan kita nggak pernah tahu kapan lagi bisa nonton Coldplay. Oke. Siap. Thank you Bang. Promo